Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam. Ya, Fadl al-Islam atau Fadlul Islam, seputar keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najri rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada di bab yang kelima dari pembahasan buku ini, seputar kewajiban mencukupkan diri dengan Al-Quran terhadap apa yang selain daripada Al-Quran tersebut. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Maksudnya di sini dia dikatakan dicukupkan diri dengan Al-Quran, bukan berarti dia tinggalkan apa? Sunnah. Karena dalam Al-Quran itu ada perintah untuk mengikuti apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau misalnya dia dikatakan mengikuti Al-Quran, itu pasti dia ikuti juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula diikuti jalan para sahabat, karena dalam Al-Quran diterangkan rekomendasi dari Allah tentang benarnya jalan para sahabat itu. Ya, mereka dari orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dipadukannya seperti itu, agar kita tidak salah memahami dari pembahasan bab yang beliau terangkan di sini. Nah, ayat yang sudah kita baca, ayat di surah An-Nahl, beliau bawakan di sini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad Al-Kitab, itu Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu, sekaligus sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Nah, ini sudah kita terangkan ya. Maksudnya ayat ini pada pokoknya penjelasan tentang seorang itu dia cukupkan diri dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah diterangkan segala sesuatu. Tidak ada yang ada dalam kehidupan ini kecuali sudah diterangkan tuntunannya dalam Al-Quran, ya, dan dirinci dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, serta apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini sudah kita terangkan ya dari faedah pokok ayat ini. Baik. Seputar masalah jalan para sahabat itu sudah kita baca ya, atau sudah seputar jalan Rasulullah dan para sahabat itu sudah kita terangkan ya ayat-ayatnya. Nah, diterangkan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ya, siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas petunjuk padanya,
Kemudian dia ikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang beriman ketika itu turunnya ayat ini yaitu para sahabat. Ya. Jadi mereka dijadikan ukuran di situ. Nah, dan juga ada ayat yang lain dikatakan dalam surah Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini muhajirin dan ansar? Hah? Siapa itu muhajirin dan ansar? Sahabat kan? Ya, sahabat Rasulullah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat. Apakah dari tabi'in, tabi'ut tabi'in atau setelahnya. Ya. Itu diterangkan pahalanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi diikuti dengan baik, dengan tepat, dengan pas. Nah, maka Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang rekomendasi dari Allah tentang jalan para sahabat. Ya, yang hendaknya kita jadikan patokan dalam masalah ini. Maklum ya kenapa para sahabat dijadikan patokan? Karena sahabat ini kan murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Akhirnya dari hal yang hendaknya kita pegang dari metode dalam beragama. Jadi pijakan kita kan sudah diterangkan. Al-Quran, Sunnah yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Seluruh ulama yang datang setelah mereka itu rujukannya kembali kepada 3 generasi terbaik itu. Tabi'in ditambah dengan tabi'in dan apa? Tabi'ut tabi'in. Kenapa 3 generasi ini yang dijadikan patokan juga setelah para sahabat? Ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Ya, itu kan diterangkan dalam hadis yang lain. Nabi memberikan juga rekomendasi. Khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah yang hidup di masaku, di zamanku. Itu siapa? Sahabat kan? Kemudian zaman setelahnya. Setelah sahabat jadi orang-orang beriman siapa? Tabi'in. Kemudian zaman setelahnya lagi. Setelah tabi'in, muridnya tabi'in yaitu apa? Tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang dijamin pemahaman agamanya itu betul. Dipahami ya? Ketika mereka pahami Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya. Jadi kalau datang orang-orang belakangan, mereka tafsirkan ayat atau hadis berbeda dengan penafsiran dari sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka tidak boleh diambil ucapan mereka. Ya. Ulama-ulama tafsir yang sudah diterangkannya, kita sudah singgung juga, yang datang setelahnya itu kan, ya, tafsir-tafsir mereka itu kan dikembalikan kepada tafsir sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya, itu metode ya dalam beragama, dalam berdalil seperti itu, supaya seorang itu tidak tersesat. Karena kalau mau dibaca dari ucapan-ucapan orang-orang belakangan itu banyak sekali. Ya, ukur saja ucapannya. Apakah dia sesuai dengan dari penafsiran Nabi, sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Gitu ya. Itu yang dijadikan sebagai apa? Patokan dalam masalah ini. Baik. Baik, sekarang kita lihat dalil yang kedua. Ini beliau bawakan hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب
laqad ji'tukum biha bayda'an naqiyah walau kana mustahayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum wa fi riwayatin law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i wa qala Umar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik. Kita lihat dulu dari mana terjemahan hadisnya. Kata beliau, dan An-Nasai meriwayatkan, atau bahasa lainnya diriwayatkan oleh An-Nasai dan selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau melihat di tangan Umar ibn al-Khattab ketika itu, semoga Allah meridai beliau, ada lembaran dari Taurat. Ada lembaran dari apa? Taurat. Maka Nabi bersabda ketika itu, ya, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab. Nah, apakah kamu berada dalam kebingungan, ya, wahai anaknya Al-Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'an naqiyah. Kata Nabi, ya, sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian sesuatu yang putih bersih. Ya, ini dari ibarat penggambaran agama kita, ya. Jadi Umar dilihat oleh Nabi SAW lagi pegang apa? Lembaran dari kitab Taurat. Maka Nabi bersabda, apakah kalian telah berada dalam kebingungan, wahai anaknya Al-Khattab? Nah, sungguh kata Nabi, aku telah datangkan kepada kalian dengannya sesuatu yang putih bersih. Ya. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Ya, andai kata Nabi Musa maksudnya, ya, masih hidup, lalu kalian ikuti dia, kalian tinggalkan aku, kata Nabi, kalian akan tersesat. Kalian apa? Akan tersesat. Ini andai kata, ya, Musa masih hidup ketika itu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu umat Islam ikuti Nabi Musa. Misalnya kan? Ikuti Nabi Musa. Dia tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Dhalaltum. Kalian akan tersesat. Kalian akan tersesat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Lau kana Musa hayyan, ya, ma wasi'ahu illa tibai." Andai kata Nabi Musa masih hidup, ya, maka tidak ada keluasan untuknya kecuali mengikutiku. Ini andai kata, ya, masih hidup Nabi Musa di zaman Nabi SAW, maka dia pasti akan ikuti Nabi, ya, maka dia pasti akan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Umar berkata, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Ya, baik. Ini hadis yang kita akan bahas, ya, di malam hari ini. Jadi dikatakan tadi di awal hadis atau di awal matan dari buku ini, warawan Nasai wa ghairuhu, diriwayatkan oleh An-Nasai dan selainnya. Ya, sebagian ulama di pakar ulama hadis, ya, mereka telah memeriksa Sunan An-Nasai dari Sunan As-Sughra atau Al-Kubra, ya, mereka tidak mendapatkan hadis ini dalam riwayat An-Nasai, tapi dia ada dalam riwayat Imam Ahmad. Ya. Dan mungkin kata para ulama yang lain, di sini penulis rahimahullah taala mengambilnya dari jalan hafalan beliau. Karena para ulama di masa dahulu, mereka itu menghafal hadis-hadis. Ya, mereka menghafal hadis-hadis. Ada mungkin di cetakan An-Nasai di buku mereka yang mungkin tidak ada di cetakan An-Nasai yang tersebar sekarang. Ya. Karena kata para ulama, di Sunan An-Nasai yang ada sekarang, baik itu Sunan As-Sughra atau Al-Kubra, itu tidak ada hadis yang kita baca dari ini. Ya.
Tapi dia ada dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam Al-Musnad. Dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang melemahkannya, ada sebagian, tapi dari jalan-jalannya bisa dikuatkan. Ya. Dikatakan di sini, ya. Nah, bahwasanya Nabi SAW melihat di tangan Umar bin Al-Khattab. Saya kira semua kenal, ya, Umar bin Al-Khattab. Beliau nama lengkapnya Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab, ya, Al-Adawi Al-Qurashi. Nah, apanya Nabi ini Umar? Apanya Nabi? Apa hubungannya Umar dengan Nabi SAW? Hah? Kasih gua caranya. Mertua, iya, mertuanya Nabi SAW. Baik. Karena anaknya Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, itu menikah dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Annahu ra'a fi yadi Umar. Ya. Dan Umar dimaklumi, ya, dari salah seorang sahabat yang digelari dengan apa? Al-Khulafa Ar-Rasyidin, satu dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu digantikan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Dan juga boleh dari salah seorang sahabat yang dikatakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, di antaranya Umar bin Khattab. Dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga, yang lainnya juga dari orang-orang yang telah dijamin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan maklum, ya, banyak keutamaan dari Umar bin Khattab ini. Masuk Islamnya beliau itu dari ciri kekuatan umat Islam ketika itu. Ya. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuk Islamnya 2 orang atau salah seorang dari 2 ini. Apakah Umar atau Abu Jahal? Ya. Lalu Allah kabulkan doa Nabi SAW. Allah memberi hidayah kepada siapa? Umar ini. Dan ketika masuk Islamnya Umar, itu kaum muslimin semakin kuat, ya, semakin kuat dan berani menampakkan apa? Keislaman. Nah, karena Umar ini dari sahabat yang disegani, ya, dari orang yang disegani di tengah suku Quraisy ketika itu, ya, dipahami, ya. Baik. Beliau lahir 40 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya. Beliau lahir 40 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Berarti ketika Nabi sudah hijrah, itu Umar bin Khattab sudah berumur 40 tahun. Ya, sudah berumur berapa? 40 tahun. Ya. Nah, jadi lebih tua Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, ya, daripada Umar, sekitaran 10 tahun bedanya, 10 tahun lebih dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan berhijrah itu di umur 53 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, itu masih di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah dalam usia berapa? 53 tahun. Nah, Umar ketika itu berumur 40 tahun. Ya. Beliau wafat di tahun 23 Hijriyah. Di tahun 23 Hijriyah. Jadi berapa umurnya Umar ketika itu? 63 tahun, sama dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jelas bisa dihitung, ya. 40 tahun hijrah. Ya. Wafat di umur di tahun ke-23 Hijriah. Berarti 63 tahun, jelas kira. Baik. Ya, jadi dari biografi ringkasnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi tadi sudah kita baca, ya,
Jadi Nabi SAW itu melihat lembaran Taurat dari tangan Umar bin Al-Khattab ketika itu. Tapi sekarang apa hukumnya melihat di lembaran Taurat atau kitab-kitab ahli kitab, apakah itu Taurat, Injil atau Zabur? Ya, ini ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama ada yang mengharamkan secara mutlak, tidak boleh melihat secara mutlak kepada kitab-kitab atau buku-buku ahli kitab. Ya, apakah itu Taurat atau Injil atau Zabur, kalau misalnya masih ada ya. Nah, walaupun dia dikatakan kitab aslinya, ya sekarang kan ada yang berkata itu katanya ada Injil asli, ya ada Taurat asli. Ya sekarang siapa yang jamin itu asli kan? Sementara Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim, ya para pendeta mereka, para rahib mereka telah apa? Merubahnya. Ya, yuharrifun al-kalimah an mawadhihi. Ya, mereka merubah kalam Allah itu dari tempat-tempatnya. Jadi itu diantara sebabnya kenapa ulama mengharamkan secara mutlak. Ini pendapat kebanyakan ulama ya. Dan karena di kitab-kitab ahli kitab itu sudah ada apa? Perubahan. Ya. Sudah ada apa? Perubahan. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, dalam Al-Quran kan sudah dicukupkan kita dengan Al-Quranul Karim. Tidak perlu kita melihat lagi kepada kitab-kitab ahli kitab. Ya. Sudah dicukupkan kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Ketika turunnya Al-Quran, ya kitab-kitab ahli kitab, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim atau Suhuf Musa yang ditahu namanya itu kan, itu sudah terhapus hukumnya. Sudah apa? Terhapus hukumnya. Tidak perlu kita melihatnya lagi. Dipahami ya? Ini satu pendapat ya, dari pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama. Mereka mengharamkan secara mutlak dengan dua sebab tadi itu. Apa tadi sebabnya? Karena sudah berubah. Iya, tidak ada lagi jaminan. Anggaplah dia asli. Walaupun dia asli sudah apa? Dicukupkan itu dengan Al-Quranul Karim. Iya. Dipahami ya? Baik. Itu satu pendapat dari pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat ya, asalnya memang tidak boleh, tapi dia dibolehkan. Nah, kalau yang melihat itu adalah orang-orang yang kuat ilmunya, ya, yang mapan ilmu agamanya. Nah, dan dia melihatnya, membacanya itu ada tujuan yang lain untuk membantah orang-orang Yahudi, ya, atau Nasara ketika itu ya, membantah mereka. Dan ini telah diterbitkan ya banyak dari karangan-karangan para ulama dari buku-buku yang membantah Yahudi atau Nasara, ya, atau agama-agama yang lain. Ya, ada buku dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, dicetak dalam 2 jilid. Itu bantahan beliau kepada apa? Orang-orang Nasara yang telah mengganti agama Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Yang telah mengganti agama Nabi Isa alaihissalam. Itu ada dikarangnya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga punya karangan, ya, seperti itu juga. Ada kitab ya yang beliau arahkan untuk membantah orang-orang Yahudi dan Nasara. Dipahami ya? Demikian pula sebagian ulama lagi yang lain, ya, dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala juga punya karangan ya untuk membantah orang-orang Alkitab. Nah, dan selainnya dari para ulama kita ya. Ya, jadi kalau dia misalnya orang yang mapan ilmunya, yang kuat ilmunya dari para ulama yang telah rasikh dalam ilmu, maka tidak ada masalah dia melihat. Tapi ingat tadi, nah, ingat ya, di sini harus dijaga dari
seorang dia berhati-hati. Ya, jangankan kita ya, Umar saja itu ketika beliau baru baca-baca lembaran dari Taurat, ya bukan semuanya dibaca ya, hanya lembaran saja kata anak. Di sini kan diterangkan dalam hadisnya itu. Sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau dari sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ini dalam masalah ini ada dua pendapat tadi itu ya. Yang kalau kita mungkin di sini jangan coba-coba ya baca Taurat atau Injil ya, atau kitab-kitab yang lain. Walaupun dia dibilang kitab aslinya, dipahami ya? Ya, itu kan bukan bahasa Indonesia yang dibaca itu kadang. Ya, mungkin masih bahasa aslinya, mungkin anggaplah kalau dia kitab aslinya. Sekarang siapa yang terjemah lagi? Itu Taurat, Injil, itu kan sudah berbahaya sekali ya. Yang tidak perlu kita melihat ke situ. Ya, dipahami ya? Baik. Tadi ulama-ulama yang disebutkan tadi itu mereka ada maslahat ya, ketika mereka membaca dari buku-buku ahli kitab. Itu pun ada syarat-syarat yang tadi sudah diterangkan dalam masalah itu. Ya, dipahami ya? Baik. Ini seputar dari hukum tadi ya, membaca kitab atau buku-buku ahli kitab. Ya, dikiaskan juga oleh para ulama di sini. Nah, seorang muslim atau muslimah dia baca buku-buku ahli bid'ah, ya, orang-orang yang menyimpang dalam agama ya. Ini juga dari hal yang tidak diperbolehkan ya. Ya, sekarang kan banyak tersebar buku-buku, ya, mungkin banyak yang diterjemahkan. Nah, ini hati-hati ya, jangan sembarang baca-baca buku. Demikian pula jangan sembarang mendengarkan hal-hal yang tersebar di internet itu ya, di media. Dan semua yang ada itu yang berbicara di media itu bagus. Ya, dan semua ya. Dan semua yang menulis itu apa? Bagus. Ya. Kadang ada yang ditahu orangnya, ada juga yang tidak ditahu orangnya. Jangan sampai ada syaitan yang menyamar masuk juga tulisannya di situ. Kita tidak tahu. Jadi hati-hati ya. Nah, dari buku-buku orang-orang yang menyimpang juga dari kalangan ahli bid'ah. Ini hendaknya kita berhati-hati, jangan melihatnya. Dan jangan coba-coba kita melihatnya. Sudah banyak para ulama yang tersesat dalam masalah ini. Perhatikan Imam Al-Ghazali itu kan, contohnya ya, saya beri contoh. Ya, Imam Al-Ghazali ini dari tokoh filsafat. Tokoh apa? Filsafat. Kalau mau dibilang orang cerdas. Ya. Tapi dia berani baca buku-buku apa? Filsafat. Ya. Sehingga dia pun masuk di situ dan dia bisa keluar. Dan tidak bisa apa? Keluar. Ya. Di akhir hidupnya beliau diberi hidayah oleh Allah. Kembali kepada jalan as-salaf. Ya. Jalan as-salaf. Hanya karangan-karangan beliau itu sudah terlanjur apa? Tersebar. Dipahami ya? Itu diantara satu contoh ya. Ya, sudah ada dari para ulama yang sebelumnya, orang-orang yang dianggap cerdas itu berani membaca buku-buku ahli bidah. Ini bukan dia baca buku Taurat, ini bukan dia baca Injil, tapi dia baca apa? Orang-orang yang menyimpang di tubuh umat Islam. Sudah berbahaya sekali. Ya, sudah sangat berbahaya. Dipahami ini ya? Ya. Jadi kalau dimaklumi dari buku-buku yang dia bukan dari karangan selain as-salaf, itu jangan dibaca. Jangan dibaca ya. Ya. Apalagi sekarang itu yang setelah resmi dilarang oleh pemerintah misalnya, seperti buku-buku Hizbut Tahrir misalnya kan. Ya. Yang di situ isinya apa? Pergerakan mencerca pemerintah. Ya. Seperti itu ya. Ini tidak boleh dibaca-baca seperti itu. Ya. Bikin pula buku-buku Ikhwanul Muslimin yang telah jelas larangannya di negara kita ya. Itu hendaknya dihindari semuanya. Nah, karena padanya terdapat berbagai macam kejelekan dan kata para ulama, hati itu lemah. Ya, hati itu apa? Lemah. Sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Al-qulubu dha'ifah wasyubhatu qattafa.
Ya, hati-hati ini lemah. Sementara syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Jadi jangan kita beranikan diri membaca buku-buku orang-orang yang menyimpang. Dipahami tadi ya? Nah, kita cukupkan saja dengan buku-buku yang ada dari karangan dari para ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dipahami ini ya? Mungkin dari hal yang hendaknya kita terangkan dalam metode beragama kita ya. Baik. Ini hadisnya masih panjang ya. Hanya mungkin tidak bisa kita lanjutkan. Insyaallah taala mungkin nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Insyaallah taala. Ya, tadi kita baru berhenti di pembahasan sampai di kisah atau Nabi SAW melihat lembaran Taurat yang ada di tangan Umar Ibn Al-Khattab. Ya, kalau Nabi tegur di situ Umar ya. Baik, nanti kita akan terangkan insyaallah taala nanti kelanjutan hadisnya di sesi berikutnya. Baik, segera itu dulu ya. Ada yang kurang dipahami ditanyakan? Kalau tidak kita tutup saja. Silakan. Ya. Bagaimana kita dapat menguatkan hati dalam iman itu supaya subhat atau mungkin syahwat bisa Baik. Yang tadi kan sudah kita dengarkan ini dari perkataan para ulama. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu apa? Qattafa. Ya. Itu khattafa. Hati itu lemah, sementara syubhat menyambar-nyambar. Jadi tadi ada yang bertanya dari saudara kita di sini, bagaimana cara kita menguatkan hati itu? Ya, memang hati ini dari hal yang hendaknya kita jaga ya. Ya, jangan dijadikan seperti tong sampah. Ya, tahu tong sampah kan? Semuanya masuk, yang baik, yang jelek, diserap semua, dibaca semua, gitu kan? Dipahami semua, didengarkan semua, masuk di hati. Ya, jadi diantara dari kiat-kiat agar hati itu menjadi baik, yang pertama dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah agar Allah senantiasa palingkan hatinya kepada ketaatan. Itu kan ada doa ya diantaranya apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Misalnya kan, ya Allah yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Itu satu di antara kiat. Kemudian yang kedua, ya mempelajari ilmu agama. Yang mempelajari apa? Ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang dengannya memperbaiki hati. Ya. Yang dengannya apa? Memperbaiki hati. Seperti ilmu tauhid. Ya, itu di antara ilmu yang memperbaiki hati seorang. Nah, ilmu tauhid. Ya, itu pokoknya ya. Dia pelajari ilmu agama, terkhusus di situ ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? Perbaikan kepada hati. Nah, kemudian yang ketiga di antara kiat juga, dia berteman dalam kehidupan ini dengan teman-teman duduk yang baik. Ya, dengan teman-teman duduk apa? Yang baik, dipergaul dengan teman-teman yang baik, yang senantiasa memberikan ke hatinya itu masukan-masukan yang baik-baik saja. Ya, jangan berteman dengan teman-teman yang jelek, dari orang-orang yang menyimpang misalnya dalam agama. Ya, apalagi sekarang ini musim-musim politik ya. Ya, jangan dekat-dekat ke partai-partai itu. Tidak ada manfaatnya itu. Hanya ghibah di situ dibahas. Ya, menjatuhkan lawannya dan seterusnya. Ya, itu satu ya di antara teman-teman. Apalagi kalau dia memang ditahu orang yang menyimpang, dia bukan ikut kepada jalan as-salaf. Ya, itu berbahaya kadang. Masuk syubhat-syubhat dalam keadaan dia tidak tahu. Dia apa? Tidak mengetahuinya. Ya, kemudian di antara juga kiat yang lain, dia banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu dari obat yang membersihkan hati seorang. Ya.
Tapi ingat tadi dia baca, dia pahami dengan maknanya, tafsirnya dari para ulama salaf. Ya, jangan dia baca tafsir-tafsir yang tidak berdasar dalam masalah itu. Baik. Itu diantara kiat-kiat ya. Mungkin ada kiat-kiat yang lain lagi, tapi itu diantara kiat-kiatnya yang mungkin bisa diamalkan ya dalam masalah ini. Baik. Ini segera itu dulu ya. Sudah waktunya habis. Kita akhiri majelisnya. Dan bila ada koran mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan ini di malam Kamis lagi ya insyaallah taala. Baik. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.